Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tinjauan pustaka dari buku yang berjudul Cara Mudah Memahami Laporan Keuangan karya Juliardi Sunendar, dan juga jurnal penelitian yang berjudul Penerapan Sistem Akuntansi Dasar pada Usaha Kecil Menengah di Kota Banjarmasin, karya Sri Ernawati, Jumirin Ashikin, dan Octavia Sari. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Regita Ayudhya Virginia dari kelas AK401 Universitas Siber Asia. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas Bahasa Indonesia, dosen pengampu Ibu Lia Dewinta. Tinjauan pustaka dari buku yang berjudul Cara Mudah Memahami Laporan Keuangan karya Juliardi Sunendar tahun 2011. Di era modern, kemampuan membaca dan menganalisis laporan keuangan menjadi semakin penting bagi berbagai pihak, termasuk investor, pelaku usaha, karyawan, dan bahkan masyarakat umum. Laporan keuangan merupakan sumber informasi penting yang memberikan gambaran tentang kondisi keuangan dan kinerja perusahaan. Namun, banyak orang merasa kesulitan memahami laporan keuangan karena istilah-istilah akuntansi yang rumit dan penyajian data yang kompleks. Hal ini mendorong Juliardi Sunendar untuk menulis buku yang berjudul Cara Mudah Memahami Laporan Keuangan yang bertujuan untuk membantu masyarakat awam memahami laporan keuangan dengan mudah. Buku Cara Mudah Memahami Laporan Keuangan karya Juliardi Sunendar diterbitkan pertama kali pada tahun 2011 oleh CV Pustaka Aura Semesta. Buku ini hadir sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat awam untuk memahami laporan keuangan dengan cara yang mudah dan praktis. Penulis menyadari bahwa banyak orang yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi, sehingga mereka kesulitan untuk memahami terminologi dan konsep-konsep akuntansi yang kompleks. Oleh karena itu, buku ini ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami dan dilengkapi dengan contoh-contoh yang konkret dan relevan dengan dunia nyata. Buku ini secara eksplisit merumuskan pertanyaan penelitian, tetapi secara umum buku ini bertujuan untuk menyederhanakan pemahaman tentang laporan keuangan bagi pembaca awam, meningkatkan kemampuan pembaca dalam membaca dan menganalisis laporan keuangan, dan memberikan panduan praktis dalam menggunakan laporan keuangan untuk mengambil keputusan investasi dan bisnis. Buku ini membahas berbagai aspek penting terkait laporan keuangan, diantaranya jenis-jenis laporan keuangan, unsur-unsur laporan keuangan, cara membaca dan menganalisis laporan keuangan, tips memahami laporan keuangan perusahaan yang kompleks, dan penerapan laporan keuangan. Buku Cara Mudah Memahami Laporan Keuangan oleh Juliardi Sunendar berhasil mencapai tujuannya untuk membantu masyarakat awam memahami laporan keuangan dengan mudah. Buku ini ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami dan dilengkapi dengan contoh-contoh yang konkret dan relevan dengan dunia nyata. Selain itu, buku ini juga memberikan panduan praktis bagi pembaca dalam menggunakan laporan keuangan untuk mengambil keputusan investasi dan bisnis. Untuk kelebihan dari buku tersebut, yang pertama adalah penjelasan dalam buku ini menggunakan bahasa yang sederhana dan lugas sehingga mudah dipahami oleh pembaca awam yang tidak memiliki latar belakang akuntansi. Yang kedua, buku ini dilengkapi dengan banyak contoh-contoh yang konkret dan relevan dengan dunia nyata sehingga membantu pembaca dan dalam memahami konsep-konsep akuntansi secara jelas. Yang ketiga, buku ini menyediakan banyak tips-tips praktis yang berguna bagi pembaca dalam membaca, menganalisis, dan menerapkan laporan keuangan. Dan yang terakhir, buku ini disusun dengan struktur yang sistematis dan logis, sehingga memudahkan pembaca dalam mengikuti alur pembahasan. Untuk kekurangan dari buku ini, meskipun buku ini memberikan beberapa contoh penerapan laporan keuangan, pembahasannya masih tergolong umum dan kurang mendalam. Yang kedua, contoh-contoh yang digunakan sudah ketinggalan zaman. Beberapa contoh yang digunakan dalam buku ini sudah ketinggalan zaman sehingga mungkin tidak selalu relevan dengan kondisi saat ini. Yang terakhir, penjelasan tentang rasio-rasio keuangan terlalu singkat. Buku Cara Mudah Memahami Laporan Keuangan oleh Juliardi Sunendar merupakan buku yang bermanfaat bagi pemula yang ingin mendapatkan pemahaman dasar tentang laporan keuangan. Buku ini ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami dan dilengkapi dengan contoh-contoh yang konkret.
Meskipun buku ini tidak membahas aplikasi praktis secara mendalam dan contoh-contoh yang digunakan dalam buku ini sudah ketinggalan zaman, buku ini dapat menjadi referensi yang baik bagi pemula yang ingin memahami dasar-dasar laporan keuangan. Alasan memilih buku Cara Mudah Memahami Laporan Keuangan karya Juliardi Sunendar untuk diulas. Buku Cara Mudah Memahami Laporan Keuangan karya Juliardi Sunendar hadir dengan bahasa yang mudah dipahami, contoh-contoh yang konkret, dan tips-tips yang praktis yang menjadikannya referensi yang tepat bagi pemula. Lebih dari sekedar teori, buku ini juga membahas penerapan laporan keuangan dalam dunia nyata, seperti pengambilan keputusan investasi, analisis kredit, dan evaluasi kinerja perusahaan. Meskipun memiliki beberapa kekurangan seperti kurangnya pembahasan aplikasi praktis secara mendalam dan contoh-contoh yang ketinggalan zaman, buku ini secara keseluruhan dapat menjadi referensi yang baik bagi pemula yang ingin memahami dasar-dasar laporan keuangan. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka dari jurnal penelitian yang berjudul Penerapan Sistem Akuntansi Dasar pada Usaha Kecil Menengah di Kota Banjarmasin oleh Sri Ernawati, Jumirin Asyikin, dan Oktavia Sari. Usaha kecil menengah atau UKM memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia. Di Kota Banjarmasin, UKM menjadi salah satu sektor yang berkontribusi besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, banyak UKM di Indonesia termasuk di Banjarmasin masih mengalami kendala dalam mengelola keuangannya. Salah satu kendala utama adalah masih rendahnya penerapan sistem akuntansi dasar. Hal ini dapat berakibat pada kesulitan dalam mengambil keputusan bisnis, mengakses pembiayaan, dan memenuhi kewajiban perpajakan. Berdasarkan latar belakang di atas, jurnal penelitian ini bertujuan untuk yang pertama adalah menganalisis penerapan sistem akuntansi dasar pada UKM di bidang perdagangan di Kota Banjarmasin. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan sistem akuntansi dasar pada UKM di Kota Banjarmasin. Dan yang terakhir adalah memberikan rekomendasi untuk meningkatkan penerapan sistem akuntansi dasar pada UKM di Kota Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pemilik dan pengelola UKM serta observasi terhadap sistem pembukuan yang digunakan oleh UKM. Sampel penelitian terdiri dari 60 UKM yang dipilih secara acak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi dasar pada UKM di Banjarmasin masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari beberapa indikator, yaitu banyak UKM yang tidak membuat laporan keuangan secara berkala, banyak UKM yang tidak menggunakan sistem pembukuan yang terstruktur, dan banyak UKM yang tidak memahami standar akuntansi yang berlaku. Jurnal yang berjudul Penerapan Sistem Akuntansi Dasar pada Usaha Kecil Menengah di Kota Banjarmasin membahas tentang gambaran penerapan sistem akuntansi pada usaha kecil dan menengah yang bergerak di bidang usaha dagang binaan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah atau yang biasa disebut dengan UMKM di Kota Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan sampel 60 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem akuntansi pada usaha kecil dan menengah yang bergerak di bidang usaha dagang binaan Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kota Banjarmasin masih relatif rendah, yaitu berada pada skala 0,064 atau berada pada nomor association atau low association atau weak association. Hal ini menunjukkan bahwa kebanyakan usaha kecil dan menengah yang bergerak di bidang usaha dagang masih belum menerapkan sistem akuntansi secara baik dan benar. Penelitian ini merekomendasikan beberapa hal untuk meningkatkan penerapan sistem akuntansi pada usaha kecil dan menengah di Kota Banjarmasin, yaitu yang pertama adalah meningkatkan kesadaran dan pengetahuan pelaku usaha kecil dan menengah tentang pentingnya penerapan sistem akuntansi. Yang kedua adalah memberikan pelatihan dan bimbingan teknis tentang akuntansi bagi pelaku usaha kecil dan menengah. Yang ketiga adalah memberikan kemudahan akses kepada pelaku usaha kecil dan menengah untuk mendapatkan layanan jasa akuntansi. Dan yang terakhir adalah meningkatkan kerjasama antara Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah dengan pihak swasta seperti lembaga keuangan, lembaga pendidikan, untuk meningkatkan penerapan sistem akuntansi pada usaha kecil dan menengah. Untuk kelebihan dari jurnal tersebut, jurnal memberikan gambaran yang jelas tentang penerapan sistem akuntansi dasar pada UKM di Banjarmasin. Yang kedua, jurnal penelitian ini menggunakan metode yang tepat dan sampel yang cukup representatif. Dan yang terakhir, hasil penelitian dapat memberikan masukan yang berharga bagi pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan penerapan sistem akuntansi dasar pada UKM di Banjarmasin.
Lalu untuk kekurangan dari jurnal tersebut, yang pertama adalah jurnal ini tidak membahas secara mendalam faktor-faktor internal UKM yang mempengaruhi penerapan sistem akuntansi dasar seperti budaya organisasi dan sistem manajemen. Dan yang kedua adalah rekomendasi yang diberikan dalam jurnal ini masih bersifat umum dan perlu dikaji lebih lanjut untuk implementasinya. Jadi untuk kesimpulannya, penerapan sistem akuntansi dasar pada UKM di Banjarmasin masih tergolong rendah. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor, seperti kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang akuntansi, terbatasnya sumber daya manusia dan keuangan, serta lemahnya dukungan dari pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Untuk meningkatkan penerapan sistem akuntansi dasar pada UKM di Banjarmasin, diperlukan upaya yang terintegrasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, pemangku kepentingan lainnya, dan para pelaku UKM itu sendiri. Lalu alasan mengapa saya memilih jurnal penelitian yang berjudul Penerapan Sistem Akuntansi Dasar pada Kota Banjarmasin untuk diulas, ini memiliki gaya karena jurnal-jurnal ini memiliki gaya bahasa yang jelas, ringkas, dan mudah dipahami. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.